Ayo kenalan. Hai, perkenalkan nama saya Meipa Putriana dengan NIM 860538147. Saya mahasiswa semester 6 dari UPPJJ Universitas Terbuka Kota Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tahukah kalian, makhluk hidup di muka bumi ini memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan ini yang membedakannya dari benda mati dan benda tak hidup lainnya. Apa aja sih ciri-ciri kehidupan itu? Ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, bernafas. 2, memerlukan makan dan minum. Ketiga, tumbuh. 4, berkembang biak. Dan yang terakhir, kelima, menerima dan memberi rangsangan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar kita. Berikut ini adalah 10 contoh makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Yang pertama ada kucing. Kucing bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mereka biasanya bernafas melalui hidung. Kucing bergerak aktif dengan berjalan, berlari, melompat, dan memanjat menggunakan kaki mereka. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Vivipar. Kucing adalah karnivora yang berarti mereka membutuhkan daging sebagai sumber utama nutrisi. Contoh kedua ada lebah. Lebah bernafas menggunakan sistem trakea, yaitu jaringan tabung halus yang menyalurkan oksigen langsung ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Lebah bergerak aktif dengan terbang menggunakan 2 pasang sayap dan berjalan dengan 6 kaki. Lebah mengalami pertumbuhan dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi lebah dewasa melalui proses metamorfosis sempurna. Lebah memakan nektar bunga. Contoh ketiga ada kupu-kupu. Kupu-kupu bernafas menggunakan sistem trakea, yaitu pembuluh halus bercabang yang terhubung dengan lubang udara kecil di sisi tubuhnya yang disebut spirakel. Kupu-kupu bergerak aktif dengan terbang menggunakan 2 pasang sayap dan berjalan dengan 6 kaki. Kupu-kupu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu memakan sari nektar dari bunga. Yang keempat ada ayam. Ayam bernafas menggunakan paru-paru. Ayam bergerak dengan berjalan dan berlari menggunakan 2 kakinya. Ayam memakan biji-bijian untuk tumbuh dan berkembang biak. Ayam dengan cara bertelur. Yang kelima, bebek. Selanjutnya ada bebek. Bebek bernafas menggunakan paru-paru loh. Bebek juga bergerak dengan berjalan dan dapat juga berlari menggunakan kedua kakinya, serta dapat terbang dengan sayapnya. Bebek memakan biji-bijian dan campuran bekatul atau dedak. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Keenam ada bunga asoka. Bunga asoka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun untuk bernafas. Meskipun tidak berpindah dapat secara keseluruhan, bunga asoka menunjukkan gerakan pertumbuhan dengan cabang bertambah banyak. Selain itu, bunga-bunganya mekar seiring dengan musim tumbuhnya. Bunga asoka berkembang biak secara generatif melalui biji untuk tumbuh dan berkembang. Bunga asoka membutuhkan air dan sinar matahari. Selanjutnya nomor 7 ada pohon pepaya. Pohon pepaya mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun untuk bernafas. Meskipun tidak berpindah tempat secara keseluruhan, pohon pepaya menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Pohon pepaya berkembang biak secara generatif melalui biji dan membutuhkan air dan zat hara sebagai makanan untuk tumbuh. Yang kedelapan pohon mangga. Pohon mangga mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun untuk bernafas. Batang muda dan bahkan akar pohon mangga menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Cabang dan daun akan tumbuh sedemikian rupa untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal. Pohon mangga berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buahnya. Yang kesembilan ada putri malu.
Putri malu melakukan respirasi atau pernapasan untuk menghasilkan energi. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata pada daun. Putri malu menunjukkan gerakan yang unik dan mudah diamati, yaitu gerakan seismonasti atau tikmonasti. Ketika disentuh, daun-daunnya akan mengatup dan batangnya akan terkulai. Sebagai tumbuhan, putri malu adalah autotrof. Mereka membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Putri malu berkembang biak secara generatif melalui biji yang dihasilkan dari perkawinan antara serbuk sari dan putih pada bunga-bunganya. Dan yang terakhir ada pohon pisang. Pohon pisang mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun dan bagian tubuh lainnya yang berwarna hijau. Meskipun tidak berpindah tempat secara keseluruhan, pohon pisang menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Selain itu, daun-daun muda akan menggulung dan perlahan membuka seiring dengan pertumbuhannya. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas anakan yang muncul dari bonggol di sekitar pohon induk. Itu tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih, sampai jumpa.